pulang dengan segalanya. 3 tahun lebih telah berlalu sejak hari itu, hari ketika Kiana menghilang dari kota ini, dari kehidupan orang-orang yang dulu pernah menyakitinya. Pagi itu, Aditya Chandra berdiri kaku di depan gerbang besar kediaman Valentina. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya kusam, dan sorot matanya kehilangan wibawa yang dulu selalu ia banggakan. Berkali-kali ia datang ke tempat ini, berkali-kali pula ia pulang dengan tangan kosong. "Maaf, Pak," ucap Satpam dengan sopan namun tegas. Nona Kiana sudah lama berada di luar negeri, mengikuti tuan muda Davin. Kalimat itu selalu sama, dan selalu menghantam dada Aditya dengan rasa sesal yang tak terobati. Nomor Kiana tak lagi aktif, tak ada kabar, tak ada jalan untuk menghubunginya. Padahal kini, hidup Aditya berada di titik paling rendah yang pernah ia rasakan. 1 tahun terakhir, hidupnya jungkir balik. Maria, istri yang dulu ia bela mati-matian, jatuh sakit, gaya hidup tak sehat, emosi yang tak terkendali, dan ambisi berlebihan yang selalu tidak pernah puas. Maria punya lingkungan pertemanan yang tidak baik. Mereka selalu saling pamer harta. Maria berusaha mengikuti tren hidup mereka meski kadang tak sesuai kemampuan. Hingga suatu hari mereka mengeluarkan Maria dari grup pertemanan karena dianggap tak lagi bisa mengimbangi. Maria jatuh sakit. Dia sangat stres hingga membuat tubuhnya menyerah. Stroke datang tanpa ampun, melumpuhkan separuh tubuhnya. Biaya pengobatan yang besar membuat Aditya tertekan. Fokusnya terpecah, hingga tak bisa lagi konsentrasi pada pekerjaan. Suatu hari dia melakukan kesalahan fatal di kantor. Sebuah keputusan ceroboh membuat perusahaan tempatnya bekerja mengalami kerugian besar. Tanpa kompromi, jabatannya sebagai manajer dicopot. Ia diturunkan menjadi staf biasa, posisi yang bahkan dulu tak pernah ia lirik. Sementara Molly, anak yang dulu begitu ia banggakan, memilih tidak kuliah setelah menyelesaikan sekolah menengah atas. Bukan karena keterbatasan biaya semata, tapi karena malu. Tak ada lagi mobil mewah, tak ada barang bermerek. Dunia yang dulu ia kenal runtuh, dan ia tak siap hidup sederhana. Aditya kehilangan segalanya, jabatan, wibawa, bahkan harapan. Ia ingin Kiana membantunya, ingin putrinya membuka jalan agar ia bisa bekerja di Mario Group. Namun takdir menutup pintu itu rapat-rapat. Sementara itu, ribuan kilometer dari sana, Amerika Serikat, musim semi menyambut pagi yang cerah. Di sebuah rumah mewah dilengkapi dengan playground yang luas, tawa kecil terdengar memenuhi ruangan. Daddy, lihat ini, seorang bocah laki-laki berusia 2 tahun berlari kecil sambil membawa mainan pesawat. Matanya jernih, senyumnya cerah, dan kecerdasannya terlihat jelas dari setiap kata yang ia ucapkan. Kevin putra Mario, putra Kiana dan Davin, buah cinta yang lahir dari luka, kesabaran, dan pengorbanan. Davin jongkok, merentangkan tangan. Wah, pilot Daddy hebat sekali. Kiana berdiri tak jauh dari mereka, tersenyum sambil mendekati putranya. Hari-harinya terasa semakin lengkap dengan kehadirannya. 3 tahun ini telah mengubahnya sepenuhnya. Ia tak lagi gadis rapuh yang mudah menangis. Ia kini seorang istri, seorang ibu, dan perempuan yang tahu nilainya. Hari itu istimewa. Davin resmi menyelesaikan pendidikannya di Harvard University dengan predikat membanggakan. Dan ia siap pulang, bukan hanya sebagai putra Mario Group, tapi sebagai pemimpin masa depan perusahaan keluarga itu. Kita jadi pulang. Besok kan sayang? Tanya Kiana lembut. Davin mengangguk. Iya tentu, sudah waktunya. Perusahaan sudah menungguku. Mama dan ibu juga sudah lama menunggu kita. Dan aku ingin semua orang tahu, kamu istriku tercinta. Kiana tersenyum haru. Kepulangan mereka disambut hangat. Di Bandara Valentina berdiri dengan mata berkaca-kaca. Di sampingnya, Kaya tersenyum penuh rindu. Saat Kevin berlari kecil memeluk mereka, dunia seakan berhenti sejenak. Cucu oma sayang. Suara Valentina bergetar, memeluk Kevin erat. Akhirnya Kevin pulang juga. Oma sangat rindu sekali. Kaya menangis bahagia. Kiana, ibu senang akhirnya sekarang kalian di sini. Kiana memeluk ibunya. Aku juga sangat bahagia, Bu. Akhirnya aku pulang. Hari itu,
Rumah Valentina kembali hidup, tawa anak kecil, suara langkah keluarga, dan kehangatan yang selama ini hilang, kembali memenuhi setiap sudutnya. Satu lagi yang sangat bahagia dengan kepulangan Davin, yaitu Opa Mario. Selama ini mereka hanya terhubung lewat video call saja. Tapi kini Opa Mario bisa setiap hari bertemu mereka. Opa Mario sudah lama tinggal di rumah Valentina. Sejak kesehatannya menurun, putrinya itu memaksanya untuk tinggal di rumahnya. Davin hampir tertawa melihat opanya yang kini rambutnya sangat rapi. Bukan hanya itu, kumis dan jenggotnya pun sudah hilang. Davin tahu ini pasti mamanya yang mengatur itu. Padahal Davin tahu opanya itu lebih suka rambut yang sedikit panjang, suka berkumis, dan suka dengan brewoknya. Tapi Davin berkata opanya Jati lebih tampan sejak tinggal bersama mamanya. Opa Mario hanya tertawa dan berkata mamamu itu memang pemaksa dari kecil. Davin semakin bahagia akhirnya Opa Mario mau tinggal bersama mereka. Padahal dulu selalu menolak. Beberapa hari kemudian, Davin resmi diperkenalkan sebagai pemimpin baru Mario Group. Bahkan Tuan Mario pun ikut ke perusahaan untuk mendukung cucu kesayangannya itu. Dunia bisnis menyambutnya dengan antusias. Sosok muda, cerdas, dan berintegritas berdiri tegak dengan istri yang setia di sisinya. Tak lama kemudian, sebuah foto keluarga diambil. Kiana dan Davin bersiap untuk posisi yang diarahkan fotografer. Kiana duduk di tengah, memangku Kavin. Davin berdiri di sampingnya, satu tangan di bahu istrinya. Senyum mereka sederhana, namun penuh makna. Bukan tentang kekayaan, bukan tentang status, melainkan tentang perjalanan panjang yang akhirnya sampai pada rumah yang nyaman. Di tempat yang berbeda, Aditya menatap berita itu dari layar komputer. Tangannya gemetar. Ia melihat wajah Kiana, putrinya, putri yang ia sia-siakan, atau lebih pantas disebut putri yang ia buang. Kini putrinya itu terlihat bahagia, kuat, dan bersinar. Air mata jatuh tanpa suara. Kini ia mengerti bahwa kehilangan terbesar bukanlah jabatan atau harta, melainkan kehilangan kesempatan untuk mencintai dengan benar. Kiana berdiri di balkon rumah, menatap Davin dengan penuh cinta. Sayang, walau dulu jalanku seberat itu, katanya pelan, aku tetap akan memilih semuanya. Davin menggenggam erat tangannya. Karena semua luka itu membawamu padaku. Kiana tersenyum dan membawaku pulang dengan segala kebahagiaan. Di antara tawa Kavin yang memanggil mereka, cerita ini pun berakhir. Bukan dengan dendam, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan cinta yang akhirnya menemukan tempatnya. Tamat. Terima kasih sudah menonton dan ikuti terus kisah-kisah menarik berikutnya.